Hai guys, di video kali ini aku mau share tentang gimana sih rasanya jadi ibu muda yang punya anak laki-laki usia 9 sampai 10 tahun. Jadi waktu aku dulu mau punya anak dan ketika udah punya anak, bahagianya minta ampun gitu kan ya. Dan ketika dia masih bayi, masih kecil itu enak banget diurus. Tapi ketika udah dia memasuki usia 8, 9 dan ini mau masuk 10 tahun, anakku laki-laki. Dan itu cara membesarkannya benar-benar beda. Nggak seperti yang aku bayangin, that it will be easy. Ternyata sulit banget. Sulitnya di mana? Tiap anak itu beda ya. Jadi nggak bisa samakan anaknya kalian kalau misalnya kalian punya anak di rumah dan anaknya aku. Tapi aku pengen share sesuatu yang bermanfaat yang mungkin kalian bisa ambil untuk diri kalian sendiri. Dan gimana untuk mengatasinya juga kalau misalnya kita menemukan kesulitan dalam kontak dengan anak kita. Buat kalian yang baru di channel aku, kenalin aku Devi Staseskaya. Kebetulan aku sekarang tinggal di luar negeri. Sekarang tepatnya di Almaty, Kazakhstan. Suamiku adalah orang Rusia. Dan aku punya anak dari pernikahan pertama, laki-laki, dan sekarang dia juga tinggal bersama aku dengan suami. Dan di sini aku mau share dengan kalian, apa sih yang aku lihat untuk anak laki-laki yang udah usia 9-10 tahun itu kesulitannya di mana? Biasanya kalau anak udah memasuki usia 9, 10, udah mau masuk ke usia remaja ya, masuk ke 12, 13 gitu, 17. Itu tuh mereka tuh mengalami perubahan yang benar-benar yang kayak di emosinya dan gimana cara mereka mengekspresikan diri mereka. Aku sempat terkejut dan itu buat aku yang kayak stres untuk sementara waktu untuk ngelihat loh kok kayak gini gitu loh. Dia yang udah mulai kayak pengen menunjukin powernya gitu dan itu tuh lebih ke yang kayak di tubuhnya gitu. Makanya aku dengan suami kebetulan kita berdua sama-sama bekerja dan kita menggunakan metode self development yang bernama GESA dan itu ngebantu kita untuk menghandle ini gitu. Jadi kayak kita ngerti sesuatu di mental anak kita, sesuatu di psyche, di jiwanya itu sedang bergejolak dan dia butuh untuk mengekspresikan itu dengan cara yang konstruktif itu gimana ya kira-kira bisa membantu dia gitu. Kita mulai berpikir dan kita akhirnya menemukan cara, ada beberapa kayak olahraga atau exercise yang bisa ngebantu anak untuk mengekspresikan dirinya dengan benar. Jadi kalau misalnya kalian punya anak yang udah usia 9-10 tahun, kalau misalnya kalian udah ngelihat ada ciri-ciri kayak dia pengen fight misalnya atau pengen ngelawan kita orang tua, kalau misalnya kita ngasih tahu sesuatu, ini bisa jadi salah satu solusi adalah ngasih kayak fasilitas yang dimana anak-anak itu bisa mengekspresikan powernya, kekuatannya. Misalnya dalam exercise atau sport atau olahraga yang bisa dilakukan. Dan biasanya anak-anak umur segini juga mereka itu nggak semuanya bisa terbuka dengan emosi, dengan perasaan yang mereka punya atau sesuatu yang mereka experience, yang mereka alami gitu. Nah kebetulan contohnya anakku akhir-akhir ini aku nemuin dia itu ada di chat seseorang gitu di sosial medianya, di WhatsApp-nya. Dan itu tuh bukan teman dari kelasnya dan ini yang buat aku sempat khawatir. Jadi kemarin itu baru aku nemuin. Kayak chatnya itu nggak mungkin anak kecil ngechat seperti itu gitu loh. Pakai bahasa Inggris dan dia tuh bilang kayak I know your contact. Saya tahu kontak kamu dari teman kamu namanya ini. Katanya bilang gitu. Jadi dia chat dan dia yang kamu pernah nggak sih mikir aku tuh pengen meninggal, aku tuh pengen mati gitu, aku benci orang tua aku nggak suka hidup aku dan sebagainya dan it's not the way how children do some chatting. Jadi menurut aku itu adalah kontak yang udah aneh banget. Aku tanya dengan anakku dia kenal atau enggak, dia bilang dia nggak tahu dan itu dia dapat kontaknya dari temannya. Mereka kayak ada circle main games gitu secara online atau apalah gitu. Saya juga kurang ngerti gimana prosesnya dan anakku juga nggak bisa ngejelasin. Tapi untungnya karena kita nih orang tua, aku dengan suamiku kita yang benar-benar yang kayak aware dan kita selalu kayak ngelihat if something wrong with child, kita langsung handle itu gitu loh. Kita langsung pengen tahu apa sih sebenarnya terjadi di situ. Jadi kita temuin itu kontak ternyata kayak AI atau apa gitu di Indonesia ada orang yang berusaha untuk kayak reach anak-anak dan kayak ngasih sesuatu informasi yang nggak baik gitu loh lewat WhatsApp. Jadi ini juga pesan untuk ibu-ibu. Kalau anak udah usia 9-10 tahun, itu kalau misalnya kalian udah kasih gadget, itu penting banget untuk dicek. Kira-kira tuh apa sih yang dia lakukan di gadgetnya, di komputernya, di HP-nya, atau di iPad-nya.
Jangan takut untuk ngechat, dan kalian harus tahu yang namanya teknologi kalau misalkan kalian pengen ngasih fasilitas teknologi dengan anak. Karena hal seperti ini bisa terjadi di orang tua manapun. Aku sampai punya kepikiran dan suamiku juga ngasih saran untuk hubungi orang tuanya temannya anakku ini, yang dimana supaya anak-anak yang lain itu nggak kedapetan dengan hal seperti ini gitu loh. WhatsAppnya bener-bener aneh, sayang banget aku nggak screenshot itu gitu loh. Aku nggak nampilin gambarnya, aku nggak tunjukin itu dengan suamiku, aku langsung delete aja gitu, langsung block kontaknya karena aku udah khawatir banget anakku ini bakalan gimana gitu. Kalau misalkan aku biarin nih kontak dengan kontak ini gitu. Chatnya aneh banget, dan dia ngirim voice recording yang soundsnya itu suaranya itu beda-beda. Dia ngakunya cowok, teman cowoknya si teman anakku ini di sekolah, tetapi suaranya itu cewek gitu loh. Dan itu tuh kayak suara AI komputer, yang dimana kayak dia ngasih message atau pesan yang dimana bahasanya itu kayak kotor, bahasanya itu kayak nggak anak umur 9 tahun itu nggak mungkin ngecek kayak gitu, kecuali kalau anak itu benar-benar sakit mentalnya gitu atau ada kelainan jiwa lah. Karena yang dia sampaikan ke anakku itu selalu menjurus ke tentang pembunuhan, bunuh diri, benci orang tua, nggak suka hidupnya. Anak umur 9 tahun nggak mungkin ngelakuin seperti itu kecuali kalau mentalnya benar-benar sakit. Itu yang aku pikirin. Dan jadi aku tanya anakku dan dia bilang dia nggak terlalu tahu ini anak dari mana. Dia ngakunya dari sekolah yang sama tetapi kelasnya yang berbeda. Tetapi agak mencurigakan gitu dari chatnya. Jadi aku pesan dengan anakku, kalau misalkan kamu mendapati chat seperti itu, kamu harus terbuka dengan mama, dengan daddy juga. Dan itu penting banget, yang namanya komunikasi dengan anak ketika dia udah umur 9-10 tahun. Kalau misalkan kalian orang tua ngerasa kayak malas untuk melakukan itu, kalian bisa pergi deh ke psikolog atau siapa gitu spesialis yang bisa membantu kalian untuk bisa terbuka dengan anak kalian. Karena anak kita itu butuh yang namanya bimbingan kita, perhatian kita, awarenessnya kita orang tua ketika mereka sedang mengenal dunia di usia-usia seperti ini. Pokoknya usia 9, 10 sampai di remaja itu masih yang namanya kayak menggebu-gebu lah gitu ya. Resource atau sumber dayanya yang dia miliki di dalam, dan dia pengen untuk lebih diapresiasi, dia pengen untuk kita orang tua tuh bisa terbuka, tapi dia nggak tahu gimana menyampaikannya. Kebanyakan anak nggak tahu gimana untuk menyampaikan itu dengan orang tua. Jadi ini videonya buat kalian yang ada di rumah. Aku share aja pengalaman aku. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama atau punya kesulitan yang mungkin kalian nggak bisa juga pecahkan dan atau gimana, kalian bisa share juga. Mungkin kita bisa share satu sama lain untuk cari tahu gimana sih sebenarnya untuk grow, untuk benar-benar improve jadi orang tua yang benar-benar bisa ngebantu anak kita untuk mendapatkan yang cocok lah, yang sesuai gitu untuk mereka tumbuh, bimbingan yang benar-benar baik dari kita orang tua untuk mereka mengenal dunia ini dengan tepat gitu. Jadi ini adalah keluh kesah, bukan keluh kesah sih, tapi lebih ke kayak sharing apa rasanya punya anak laki-laki yang udah mulai bujang atau beranjak remaja, kita katakan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, ibu-ibu yang ada di rumah, atau bapak-bapak yang ada di rumah, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda yang ada di rumah, kalau kalian punya anak yang umurnya segini, aware deh ya untuk ngecek tuh sosial medianya gimana, dan juga untuk kasih tahu atau ngarahin kemana sih sumber daya dia atau energi dia nih, tenaga dia yang benar-benar lagi menggebu-gebu, bisa kita arahkan ke hal yang lebih konstruktif. Aku harap video ini berguna untuk kalian semua, dan see you di another video.